Kalau kita belajar dari ketika arus mudik Lebaran beberapa saat lalu atau tahun lalu, itu kami melihat bahwa penerapan tilang itu ditiadakan. Nah, apakah di Nataru ini nanti akan ada penerapan-penerapan yang biasanya ada, saat ini akan dihapuskan untuk sementara waktu untuk menghindari adanya tumpukan? Jadi operasi lilin yang kita laksanakan polisi adalah operasi kemanusiaan. Jadi kita lebih mengedepankan aspek pelayanan sebetulnya gitu ya. Tapi juga kita tidak mengesampingkan apabila terjadi pelanggaran terutama yang berpotensi terjadinya kecelakaan. Ya. Kita tidak hanya melihat di jalan tol, ya. Pada saat tahun baru nanti, bagaimana masyarakat kadang-kadang antusias menggunakan knalpot brong, kemudian konvoy, kemudian melakukan sesuatu hal yang berbahaya. Itu tetap kita bisa melaksanakan penegakan hukum. Ya. Tapi memang sekarang semangat kita adalah melaksanakan penegakan hukum menggunakan sarana elektronik yang sudah ada. Gitu. Tapi apabila itu benar-benar membahayakan, kita bisa melaksanakan penegakan hukum dengan selain dengan menggunakan elektronik. Sejauh ini bagaimana koordinasi Polri dengan lembaga-lembaga terkait atau juga dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan untuk menghadapi segala tantangan di Nataru ini, Pak? Ya, kita sudah terkoordinasi dengan baik sekali saat ini, apalagi yang tadi kita sudah tuangkan secara resmi dalam di SKB. SKB itu sudah mengatur semua yang diinginkan oleh stakeholder untuk pengaturan itu sendiri. Contohnya tadi bagaimana kunci dari keberhasilan pelaksanaan pengamanan ini adalah sinergitas, kemudian menyampingkan ego sektoral. Dan ini sudah tertuang semua dalam SKB. Jadi hubungannya sudah sangat baik sekali, kemudian juga kita sudah melaksanakan survei secara bersama-sama. Kemudian kita melaksanakan simulasi pun secara bersama-sama. Jadi pada saat kita menyebutnya TFG, Traffic Floor Game, jadi kita mensimulasikan peta, itu tidak hanya dilaksanakan oleh kepolisian, tapi dilaksanakan oleh seluruh stakeholder. Jadi kita menghilangkan ego sektoral yang ada untuk mewujudkan pengamanan dan pelayanan masyarakat yang terbaik pada selama pelaksanaan. Pak, ini dalam libur Nataru ini akan ada penggunaan tol-tol yang memang belum dibuka untuk umum, tetapi akhirnya akan digunakan secara fungsional. Artinya kan sebenarnya belum, bisa dikatakan belum sempurna tol ini dari segi rambu, mungkin dari segi jalan kami juga belum tahu pasti. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa penggunaan tol ini akan bisa digunakan dengan aman? Betul, jadi kita sudah melaksanakan peninjauan dan survei langsung ke lokasi, ada beberapa seperti Japek 2 Selatan. Kurang lebih ada 7 tol yang berlaku fungsional ini. Yang paling nanti jadi perhatian masyarakat adalah Solo Jogja, ruas dari Klaten ke Prambanan, itu yang akan paling menjadi minat masyarakat. Kemudian juga dari Probolinggo Timur ke arah Gending, itu kita sudah melaksanakan survei. Tadi sudah saya tekankan bahwa yang kami kedepankan adalah aspek keselamatan. Ya. Ruas fungsional itu sudah dijanjikan oleh teman-teman dari BPJT akan dilengkapi dengan marka rambu sedapat mungkin. Kemudian juga kita akan mengusahakan adanya penerangan. Namun pada saat pelaksanaan operasionalisasinya kita tetap akan mempertimbangkan aspek keselamatan tadi. Kalau memang nanti aspek keselamatannya itu kurang memungkinkan, misalnya pada saat pemberlakuan ruas fungsional ini terjadi hujan, kita bisa saja akan melaksanakan penutupan itu. Jadi penerapan fungsionalisasi tol itu tetap mengedepankan aspek keselamatan dan pertimbangan dari satuan polisi setempat. Oke, perkiraan puncak arus mudik Nataru ini akan di tanggal berapa, Pak? Kemungkinan ini gelombang ada beberapa gelombang. Berapa gelombang, Pak? 3? Ada 3. Ya, 3 ada karena liburnya juga beda-beda. Kemudian karyawan swasta ada puncak mudik Natal, ada puncak mudik pada saat tahun baru. Tapi kalau untuk baliknya itu diprediksi antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 itu.